Selamat pagi, permisa Sobat News. Hari ini menjadi momen penting bagi dunia pendidikan, khususnya di Jawa Tengah. SMA Pangudilur Vanlit resmi membuka sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Sekolah ini dikenal bukan hanya karena prestasi akademik, tetapi juga pembinaan karakter dan kedisiplinannya. Lalu, seperti apa suasana di hari pertama? Kita sudah terhubung dengan rekan kami, Galuh, yang berada di lokasi. Selamat pagi Galuh, bagaimana suasana di sana? Selamat pagi Dayu, pemirsa Sobat News. Sejak pukul 7 pagi tadi, halaman SMA Vanlit sudah dipadati oleh calon peserta didik bersama para orang tua mereka. Acara pembukaan diawali doa bersama, sambutan kepala sekolah, hingga pukulan gong sebagai tanda resmi dibukanya SPMB. Menariknya, tahun ini seluruh proses dilakukan secara online dan transparan lewat laman resmi sekolah. Dengan begitu, siswa dari berbagai daerah di Indonesia bisa mendaftar dengan lebih mudah. Betul sekali Dayu, pihak sekolah sudah menyiapkan 2 jalur penerimaan, yaitu jalur prestasi dan juga jalur reguler. Jalur prestasi ditujukan bagi siswa yang memiliki nilai akademik tinggi dan juga prestasi lomba. Sementara jalur reguler mencakup tes akademik, tes potensi, wawancara, dan juga kesehatan. Untuk mengetahui info lebih jelas mengenai hal ini, saya sudah bersama Kepala Sekolah SMA Vanlit, Bu Darvio. Terima kasih Galuh. Tahun ini kami buka 2 jalur seleksi. Pertama, jalur prestasi khusus untuk siswa dengan nilai akademik tinggi. Pada jalur ini, mereka hanya mengikuti wawancara tanpa tes pelajaran. Yang kedua, jalur reguler yang mencakup tes akademik, tes potensi, wawancara, serta tes kesehatan. Harapan kami melalui kedua jalur ini, SMA Vanlit dapat menjaring putra-putri terbaik yang tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga memiliki karakter, disiplin, beriman, dan peduli sesama. SPMB tahun 2026-2027 hari ketiga ini dibuka dengan registrasi pada pukul 7 pagi dan nanti rencananya akan diselesaikan pada siang hari sekitar pukul 2. Tes ini meliputi tes fisik berupa push up, sit up, jumping jack, dan juga terakhir adalah deep test. Kemudian setelah menjalani tes fisik, peserta didik akan mengalami tes selanjutnya, yaitu tes wawancara. Wawancara ini dilakukan oleh pendamping atau guru yang dilakukan sekitar setengah jam sampai dengan waktu 1 jam. Para siswa didampingi dengan para pendamping kelompok atau dampok dari panitia dari siswa Vanlit, seperti itu. Saya kembalikan waktu ke studio. Halo, di sini saya Alexandre sebagai seksi kesehatan. Di sini saya bekerja untuk membantu para CPDB dan juga para panitia dalam menjalankan tugas mereka. Nah, di sini saya berkeliling di sekitar area sekolah untuk memastikan kesehatan para CPDB dan juga para panitia lainnya. Nah, pos saya sendiri terletak di 12-3 di dekat aula. Di sini saya juga sudah membantu beberapa anak murid yang mengalami beberapa permasalahan seperti pusing, mual, dan juga asma. Sudah berapa orang yang sakit hari ini? Hari ini untungnya tidak ada yang sakit hari ini. Semuanya baik-baik saja dan sehat. Apa pengalaman yang menarik selama 3 hari bertugas, Pak? Selama 3 hari saya bertugas, pengalaman yang saya dapat itu cukup banyak. Terutama karena di sini saya juga bercerita dengan para CPDB dan panitia lainnya. Semuanya itu tentu seru. Dan menurut saya sendiri itu menjadi panitia itu memang cukup berat. Tapi jika kita jalani dengan baik dan juga dengan penuh semangat, maka semuanya akan terasa ringan. Dan kita juga bisa membantu orang-orang di sekitar kita untuk lebih bermanfaat. Pesan untuk calon peserta didik apa, Kak? Pesan saya untuk para calon didik, tetap semangat. Hidup itu memang berat. Jadi tetap di-enjoy saja perjalanannya dan juga prosesnya. Semangat CPDB 36. Selamat siang, kembali lagi di Sobat News, sebelas News. Pada kesempatan kali ini, PPDB kita sedang bersama 3 calon peserta didik baru. Ada Kuning, Nicholas, Timothy. Nah, gimana perasaan kalian? deg-degan sih pastinya.
karena jujur terus sedikit pesimis ya. Oh kenapa? Soalnya kok sedikit sulit. Kalau kamu apa? Deg-degan aja karena kan beritanya yang diterima cuma satu putra satu putri dan juga yang prestasi udah keterima kan, jadi pesimis dikit. Kenapa kalian tertarik untuk daftar ke SMA Hamid? Karena Hamid itu punya alumni yang luar biasa ya, jadi kayak pengen aja masuk ke sini terus mengembangkan bakat-bakat yang ada. Dari kecil saya sudah di sini. Bermutilan kamu. Kalau kamu? Sebenarnya sekolahnya keren sih dan ya dibilang cukup bagus, ada kolam renangnya sendiri dan alasannya juga karena kakak saya juga di sini. Ini disuruh orang tua atau memang sendiri? Kemauan sendiri. Mungkin terima kasih. Sampai jumpa di wawancara berikutnya. See you. Gimana kesan pesan PPDB 25? Mantap, seru, first time, keren. Apa yang seru? Bisa ngobrol sama adik-adiknya. 36. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elfrida. Kesan-pesan aku selama menjadi panitia, menjadi dalam wawancara, aku seneng banget bisa bersosialisasi dengan adik-adik angkatan 30, calon angkatan 36 yang akan bergabung di SMA Hamid. Untuk hari ini sudah ngapain aja kak? Untuk hari ini aku udah nemenin adik-adik yang cowok-cowok untuk masuk ke ruang wawancara dan menemani mereka ngobrol. Pesan-pesan untuk mereka apa kak? Semoga keterima ya, jangan lupa berdoa. Semangat terus. Oke, terima kasih. Aku Luisa Aida Faniako sebagai dampak wawancara. Seru sih, jadi bisa kenal adik-adiknya, terus bisa makin dekat juga sama mbak masnya, bisa menambah relasi, terus bisa kenalan sama mereka dari kemarin. Nggak boleh ya. Itu seru kak. Oh, pesan-pesan untuk CMB-nya apa kak? Oke, semoga mereka semua keterima, semoga perjuangannya nggak sia-sia. Selamat siang. Siang. Dengan siapa? Divisi apa? Dari kerjanya hari ini ngapain aja? Dengan Rafael, divisi dampak wawancara. Hari ini saya bekerja mengantar CPDB yang selesai wawancara dari tempat wawancara ke tempat fitting dan menunggu CPDB yang ingin wawancara di ruang wawancara. Sudah? Untuk kesan-pesannya apa aja? Pesan-pesannya seru, semangat, dan sangat menyenangkan. Apalagi saat menunggu pendamping menyelesaikan wawancara sangat seru. Dan bisa ngobrol dengan CPDB, menambah sosial. Untuk pesan untuk CPDB-nya? Pesan untuk CPDB-nya, jangan pantang menyerah dan selalu bersemangat. Ya, jadi di sini saya sedang bersama Perkenalkan, nama saya Evan. Evan, asalnya dari mana? Saya berasal dari Cikarang, Bekasi. Kira-kira alasan Evan mau masuk di sini apa? Karena saya tertarik dengan asrama yang punya di SMA Pemuda Lurfan ini. Kalau kesan-kesan kamu buat di sini apa? Pesan ya, semoga saya nanti bisa menjadi siswa di SMA Pemuda Lurfan ini. Terus kamu selama tes 2 hari ini perasaannya gimana? Rasanya ya ada beberapa bingungnya terhadap tesnya, terus ya senang juga ketemu teman-teman baru. Tapi kamu yakin buat keterima di sini? Yakin. Semoga keterima ya. Terima kasih. Selamat siang, Mas. Ini dengan siapa ya? Saya keluarga dari salah satu keluarga yang sedang tes di sini. Gimana perasaannya, Pak? Sebenarnya agak susah sih ngerelain anggota keluarga buat sekolah di sini, kan pasti jauh, bakal jarang ketemu juga. Seperti itu. Harapannya ketika masuk Farnit, adanya kakak bakal seperti apa? Semoga keluarga saya nanti bisa dapat berkembang menjadi pribadi yang baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai Rumah Farnit.
Pesan-pesan untuk SMA Vanlit apa, Mas? Apimu menyala terang. Ya senang dan berharap bisa diterima. Berharap bisa diterima di Vanlit. Ikut kakaknya dulu yang angkatan 28. Semoga bisa ya. Saya orang tua dari Digdaya. Sekarang siswa SMP Marsudini Bekasi. Hari ini dia daftar di ujian di SMA Pangudulu Vanlit. Memang ini orang tua anak pertama saya, jadi agak mau melepaskan dia untuk jenjang yang lebih tinggi, agak campur aduk gitu ya kan, karena memang anak pertama. Kemudian harapan dia semoga di SMA ini mungkin bisa berkembang, tidak hanya masalah akademisnya tapi masalah karakter sama masalah kemampuan dia untuk critical thinkingnya. Mungkin yang paling saya harapkan masalah critical thinking sih, bukan hanya masalah akademik. Harapannya pasti anak saya semoga bisa diterima di sini. Dan ya anak saya juga udah mulai menyenangi nih. Ma, doain ya semoga saya diterima. Harapannya memang ini pengalaman untuk ujian itu sangat penting. Karena seorang anak itu memang harus menghadapi masa ujian. Entah di ujian hidup atau ujian nanti dia berhadapan dengan lingkungan yang sebenarnya nanti pada saat dia dewasa. Sehingga ini adalah tahap awal ya. Nanti ujian yang akan dihadapi akan lebih berat, menghadapi masalah ke depannya, sehingga harapannya itu bisa membawa minimal pengalaman yang pertama dia untuk karena ke depan akan banyak persaingan, sehingga bisa apa ya istilahnya menghadapi kemenangan ya nggak apa-apa, kegagalan juga nggak apa-apa, mungkin itu. Pesannya ya tetap ini aja, optimis aja. Optimis biar bisa diterima di Vanlit sekolah berasrama. Oke, terima kasih. Buat anak saya tetap semangat, hadapi dunia ke depannya, masa depanmu masih cerah, masih tantangan luas di depanmu. Hadapi semua dengan tangan terbuka, hadapi dunia, yakinlah masa depanmu akan cerah. Yuk, sekarang saya beralih ke Pak Marcel sebagai salah satu orang tua calon peserta didik. Pak Marcel, bagaimana pandangan dan harapan Bapak terhadap SPMB tahun ini? Terima kasih. Kami sekeluarga sangat senang SPMB Vanlit dibuka secara online, sehingga proses pendaftaran terasa lebih mudah dan juga transparan. Saya pribadi berharap anak saya bisa diterima di sekolah ini, supaya dia bisa tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, beriman, dan juga peduli terhadap sesama. Kami percaya bahwa SMA Vanlit ini bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk karakter yang kuat. Pak Marcel, terima kasih atas tanggapannya. Dayu, demikian pandangan dari Kepala Sekolah SMA Vanlit dan salah satu orang tua calon peserta didik. Antusiasme hari pertama SPMB ini sungguh luar biasa. Halo, nama saya Michael dari SMPK 2 Penabur. Saya sedang melakukan tes untuk masuk Vanlit. Kenapa saya ingin masuk Vanlit? Karena saya tertarik akan mengikuti program tinggal di sekolah atau disebut asrama. Halo, nama aku Gita, aku dari SMP Pangudulur Santo Albertus, Ketapang, Kalimantan Barat. Alasan aku memilih untuk bersekolah di Vanlit karena di sini itu sistem pendidikannya bagus, sekolahnya bagus dan fasilitasnya lengkap, serta mbak sama masnya juga baik-baik dan ramah semua. Persiapan yang aku lakukan adalah belajar dan menyiapkan diri dengan berdoa dan rajin mengikuti kegiatan di sekolah.
Sekian, terima kasih. Terima kasih Dayu. Pemirsa, saya sudah berada di Desa Kembang Gading, tepat di samping sumur tempat kejadian. Warga di lokasi masih tampak syok. Sebelum tragedi terjadi, korban dilaporkan panik dan berteriak soal harimau yang mengejarnya. Padahal tidak ada satupun warga atau pihak lain yang melihat ada hewan liar di sekitar sini. Saya sudah berbincang dengan beberapa saksi dan juga dengan Tio yang sempat berada di lokasi membantu menenangkan warga, serta Marcel yang kebetulan berada tak jauh dari sana sebagai kerabat korban. Mari kita saksikan pernyataan mereka. Baik, sekarang bagaimana tanggapan Tio dan juga Marcel selaku kerabat dan juga saksi mata di lokasi? Kondisi di sini memang sangat emosional. Warga kebingungan dan banyak yang tidak mengerti kenapa hal seperti ini bisa terjadi. Sebagai orang yang melihat langsung, saya berharap korban mendapat penanganan yang manusiawi dan bahkan kejadian seperti ini membuka mata kita tentang pentingnya kesehatan mental dan kesadaran lingkungan sekitar. Saya benar-benar kaget. Waktu itu dia berteriak ada harimau. Nah, kami semua itu bingung karena memang di daerah ini tidak pernah ada laporan satwa liar seperti itu. Nah, saya berharap pihak yang berwenang segera mengusut tuntas apakah dia mengalami gangguan mental atau ada faktor lain di balik ini. Benar Pak Marcel, pihak kepolisian dan tim medis sudah berada di pihak lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Jenazah korban telah dievakuasi dan juga penyelidikan sedang berjalan. Termasuk apakah ada unsur penggangguan jiwaan atau pengaruh tertentu